Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Adi. Alhamdulillah kita bisa satu rahmi nih dengan Pak Lukman di Ngoko Podcast. Makasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama, sesama Adi. Iya, sama Adi. Kembali mendahului. Saya dengan Adi Sudari, ini Pak Lukman. Iya. Kita ngebahas hari ini tentang keamanan pangan nih Pak. Nah, kebetulan Bapak kan panjang ya proses di pengusaha makanan. Kebetulan Bapak sekarang di Ketua GAPMI ya Pak ya, Gabungan Produsen Makanan dan Minuman. Dari tahun berapa itu Pak? Saya ketua dari 2010. 2010 ya sampai sekarang ya. Nah, bukan juga Bapak kan anggota komisioner ya, dari tahun 2017 sampai 2019. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke inti permasalahan nih Pak, kan banyak nih pengusaha makanan-makanan, terutama pangan ya di sekitar masyarakat lah. Ya. Tanggapan Bapak gimana tuh Pak tentang pembahasan secara umumnya Pak? Oke, jadi bagi kami industri makanan dan minuman, keamanan pangan itu sangat penting sekali. Karena keamanan pangan ini merupakan satu value pangan yang sangat tinggi sekali. Kita bisa bayangkan kalau kita memproduksi pangan tapi tidak aman, otomatis ini tidak akan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan tentunya kalau bagi perusahaan yang memperhatikan brand, memperhatikan reputasi perusahaan, keamanan pangan ini sangat penting sekali. Begitu ada masalah keamanan pangan sehingga produknya ditarik dari pasar, itu akan menjatuhkan reputasi dari perusahaan. Dan oleh sebab itu perusahaan-perusahaan di industri makanan minuman, khususnya apalagi produsen FMCG, itu harus menjaga keamanan pangan bagi kepentingan usaha dan juga bagi kepentingan konsumen, karena kita ini perusahaan FMCG itu hidupnya sangat tergantung dari konsumen. Kalau konsumen puas, konsumen merasakan aman mengkonsumsi produk kita, tentunya akan secara berkelanjutan mereka konsumsi produk kita, sehingga konsumen puas, konsumen aman mengkonsumsi, dan usaha akan tetap berjalan dengan baik dan sustain. Jadi oleh sebab itu bagi perusahaan FMCG, saya boleh sarankan bahwa keamanan pangan itu menjadi prioritas. Apapun pengusahanya, mau kecil, mau rumah tangga, mau besar, ya itu menjadi value atau menjadi nilai dan reputasi dari usaha. Kalau kita mau bekerja jangka panjang. Lain halnya kalau ada kadang-kadang ada perusahaan yang mikir, yang penting saya bisa jual murah, aku tidak peduli ini. Kalau nggak aman nanti nggak laku, ganti merek, ganti perusahaan, itu lain lagi. Tapi saya tidak sarankan itu, karena itu tidak akan sustain dan tidak akan membangun reputasi perusahaan yang bagus. Oke. Oh iya, jadi sangat penting ya Pak ya. Jadi biar apalagi sekarang kan UMKM tuh lagi menjamur sekarang ya, apalagi pemerintah menggalakkan UMKM gitu kan. Makanya UMKM itu kita selalu dalam berbagai acara dan berbagai kegiatan kita selalu sarankan keamanan pangan menjadi sangat penting, harus menjadi prioritas. Dan keamanan pangan tentunya ada dua, satu keamanan pangan fisik dan satu keamanan pangan psikologis. Keamanan pangan psikologis tergantung dari kepercayaan kita. Kalau yang Muslim halal itu keamanan pangan, ada yang kosher, ada yang kepercayaan lain. Tapi yang penting kita harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Yang paling penting. Oh gitu. Ya itu dari GAPMI ini Pak, ada berapa perusahaan sih Pak yang gabung di perusahaan ini? Kami memang tidak terlalu banyak ya, anggota kami sekitar 490-an, tapi menengah besar kebanyakan ya terus terang. Tapi kita juga membina UKM, itu ribuan, dan kita mendedikasikan khusus ada wakil ketua umum saya bidang UKM yang itu mengurus semua UKM pangan yang tersebar di banyak daerah, ya. Dan kita sering membantu pemerintah untuk memfasilitasi mereka, karena pemerintah kan tidak bisa kepanjangan tangan ke sana langsung ya, jadi mereka biasanya juga bekerjasama dengan kami seperti itu untuk melakukan edukasi, bimbingan teknis dan sebagainya.
tahun lalu kita dapat tugas yang cukup berat dan cukup mulia juga. Kita diminta untuk mengkoordinasi Indonesia Space of the World. Itu hampir 90% lebih anggotanya UKM produsen bumbu-bumbuan, di mana kita diminta mempromosikan bahwa bumbu-bumbuan kita ekspor ke global. Kita kurasi mereka, kita bimbing mereka sampai mereka yang benar-benar siap baru kita promosikan. Kita juga mendukung BBI Bangga Buatan Indonesia. Itu juga program untuk UKM, karena BBI itu targetnya adalah 10 juta UKM masuk ke dalam platform digital supaya produknya, perusahaannya bisa lebih dikenal melalui digital ekonomi, dan itu kita dorong ke sana, dan itu kami bersama anggota-anggota yang besar ikut membantu UKM itu. Di sana itu juga ada program OTA, orang tua asuh, melalui Badan POM. Ya, itu juga kita membantu Badan POM untuk membina UKM pangan supaya naik kelas. Ya. Dan kita juga punya program bersama Kemenko UKM dan Kadin, itu sekolah ekspor untuk UKM. Sekolah ekspor untuk UKM itu kita juga support di bawah Kadin dengan Kemenko Koperasi. Itu membina UKM-UKM dari seluruh daerah di Indonesia untuk bisa ekspor. Seperti itu. Dan ternyata dengan itu ada yang dari Papua, ada yang dari Maluku, dari Ambon, dari Bali, dari Nusa Tenggara, itu akhirnya ada yang bisa ekspor juga seperti itu. Tapi balik lagi ke keamanan pangan, kita selalu tekankan keamanan pangan nomor 1. Apapun pangan yang kita produksi, kita perhatikan. Termasuk nanti pemilihan bahan baku, pemilihan bahan tambahan pangan, itu semua kita dorong harus yang diizinkan. Jangan pakai bahan tambahan pangan yang tidak berbahaya seperti itu. Nah, ini yang kita selalu dorong ke anggota-anggota supaya mereka bisa menjaga bahwa keamanan pangan nomor 1. Ini bisa ngebantu juga Pak, ternyata ya sih baru tahu loh. Ya. Itu jadi untuk jadi kalau pelaku usaha yang kecil menengah itu nggak bersaing sebetulnya Pak ya? Ya, kita ekspor kita dorong untuk mereka ini, dan salah satu yang sukses misalnya ada pabrik UKM itu produksi kecap. Kecap sangat kecil perusahaannya, tapi kita bantu, kita fasilitasi, akhirnya jadi bisa ekspor ke Arab Saudi dan lain-lain. Terus ada produsen makanan-makanan kering ya, kue-kue kering, itu bisa ekspor ke Australia, Singapura, ke Jepang bahkan ya seperti itu. Dan seperti itu. Nah, ini yang kita dorong, dan yang paling penting juga buat UKM itu mental mau maju. Iya benar. Ya, jadi jangan sampai di situ aja ya Pak ya. Iya. Jadi bagus juga sih. Saya juga baru tahu juga nih. Terus kalau jadi solusi yang pertama itu khusus untuk biar keamanan pangan itu gimana Pak tadi ya? Penyuluhan. Ya, sebetulnya kan ada dua pendekatan ya. Pendekatan pertama adalah dari produsennya sendiri. Harus tadi itu harus patuh dan comply dengan aturan yang ada, terutama terkait dengan pemilihan bahan baku harus yang diizinkan, tidak boleh yang berbahaya, yang tidak legal dan sebagainya. Itu dari sisi produsen. Dari sisi konsumen, saya berharap juga bahwa konsumen kita itu menjadi konsumen cerdas. Jadi konsumen itu harus pandai-pandai memilih produk yang aman. Bagaimana memilih produk yang aman? Ya dia harus pandai melihat produknya itu produsennya jelas, komposisinya harus dibaca juga jelas, kemudian izin edarnya itu akan ada izin edar, apakah itu nomor MG Badan POM atau nomor PIRT-nya, itu harus jelas juga. Kadang-kadang ada yang abal-abal. Nah, itu kan bisa dicek juga. Sekarang sangat mudah sekali dengan program Badan POM, kita bisa cek klik namanya. Itu kita cek apakah itu sudah benar-benar ada izin edar atau tidak. Gitu, ya. Kalau yang muslim mau cari yang halal, carilah yang sudah bersertifikat, karena ada logo halalnya, ada nomor halalnya dan lain sebagainya. Jadi itu harus menjadi smart konsumen. Kadang-kadang gini buat konsumen, dia kadang-kadang milih murah tapi nggak peduli keamanan pangan. Ujung-ujungnya mahal, karena ujung-ujungnya nanti dalam jangka panjang dia terakumulasi bahan-bahan yang berbeda jadi sakit. Ujung-ujungnya jadi mahal.
Seperti itu. Sama halnya nanti pemerintah beban BPJS kesehatannya juga jadi mahal. Bagi pribadi juga sakit pada umur belum tua tapi udah sakit-sakitan karena akumulasi makan makanan yang tidak aman seperti itu. Nah inilah menurut saya harus menjadi dua sisi pendekatannya, satu sisi produsen, satu sisi konsumen. Sehingga waktu saya di BPKN itu kan selalu BPKN itu menjaga keseimbangan pertumbuhan industri harus didorong, tapi kesadaran konsumen menjadi smart consumer harus didorong juga. Jadi imbang berkaitan. Kalau kita bisa bayangkan, kalau semua konsumen kita cerdas, tidak membeli produk yang tidak aman, tidak mungkin ada produsen yang mau produksi gitu. Tapi kalau konsumennya nggak peduli, yang penting cari murah, ya makin jamu, benar gitu. Iya. Jadi kalau orang orang Jawa ya, Jawa Timur itu kan ada istilahnya murah jalur selamat gitu. Oh, yang penting selamat. Ya, jadi jangan yang mau sudah murah mau minta selamat ya nggak mungkin. Iya. Jadi kalau mau murah boleh, tapi harus cari yang aman gitu ya. Jadi jangan sampai cuma mikir murahnya aja. Gitu. Apalagi kan masuk ke badan ya. Kalau dapat murah dan aman itu rezeki. Ya. Aduh, udah lumayan nih. Jadi saya dapat ilmu lagi nih Pak dari Bapak. Jadi emang keamanan pangan itu emang sangat penting ya. Apalagi terutama untuk anak-anak sekolah-sekolah tuh Pak. Ya. Anak-anak SD itu terutama tuh yang duduk dan sembarangan. Kalau untuk yang di kantin-kantin sekolah belum ada kerjasama ya Pak? Kita ada anggota-anggota kita banyak yang kerjasama. Memang secara langsung tidak. Tapi kami beberapa kegiatan bekerjasama dengan PKK, bekerjasama dengan Pemda. Contohnya misalnya kita bekerjasama dengan Pergizi Pangan ya, dan Kabupaten Bogor. Kemudian dengan beberapa kabupaten kita bikin pesan pekan sarapan. Kita mengkampanyekan bahwa sarapan itu penting buat anak sekolah. Pada waktu itu dengan dengan wali kota Bogor, dengan sekolah-sekolah di Bogor, kita dengan Pergizi Pangan dari perhimpunan gizi ya pangan itu kita mengkampanyekan pesan itu pekan sarapan. Kita mengkampanyekan bahwa anak sekolah itu harus sarapan supaya sehat, supaya ritme pola makannya itu teratur. Jadi kadang-kadang ada anak sekolah yang berangkat tanpa sarapan, itu biasanya akan bermasalah di dalam kesehatan. Itu pesan-pesan seperti itu kita jalankan. Ya. Kemudian dengan ibu PKK kita pernah kegiatan bahwa yaitu terkait dengan keamanan pangan, ya. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan lain seperti misalnya pakai kantong belanja yang bisa dipakai ulang dan segala macam dipakai kembali ya, begitu seperti itu juga kita lakukan dengan Pemda DKI waktu itu ya. Tapi di samping itu anggota-anggota kita banyak yang melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Itu secara individu perusahaan banyak lakukan. Jadi ada kontribusinya banget itu Pak ya ternyata ya. Ya itu penting karena pendidikan dari kecil itu menjadi benar. akan lebih masuk dan lebih diterima daripada kalau sudah besar itu agak susah juga. Lagi ya, nongkrong. Ya, jadi kalau sudah terlanjur rusak. Ya lebih baik dari kecil, dari SD, TK itu sudah mulai dididik supaya dia bisa mengatur dirinya sendiri. Terus ada sebelum closing statement nih Pak untuk diskusi ini sih. Closing statementnya apa nih Pak untuk biar Sobat Ngoko buat anak-anak nih, biar ini penting loh, keamanan pangan itu sangat penting sebetulnya, jangan diremehkan gitu loh Pak. Ya buat Sobat Ngoko semuanya, keamanan pangan penting bukan hanya buat perusahaan tapi buat diri Anda sekalian. Apabila Anda mencari produk pangan, pilih produk yang jelas, komposisinya jelas, produksinya jelas, izin edarnya jelas. Kalau yang mengendaki halal, sertifikat halalnya dan logo halalnya jelas, sehingga bermanfaat menjadi buat diri sendiri dan bisa menjadi konsumen yang cerdas. Itu sahabat. Ya, oke. Aduh tuh, jadi banyak ilmu juga nih tentang keamanan pangan. Soalnya
selama ini keamanan pangan tuh sangat apa ya dibilang, kata Bapak bilang tadi kan, yang penting murah, udah bisa berwarna, orang nggak tahu itu fenomena menarik, itu warna, itu serem itu kayak gitu loh Pak. Makasih ya Pak atas waktunya. Kita diskusi singkat padat, jadi semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Semoga Bapak diberikan kesehatan, jadi Gapmi jadi semakin maju, anggota-anggotanya kalau bisa tambah lagi Pak, dan edukasinya juga ke masyarakat jadi lebih bermanfaat untuk masyarakat juga. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, salam sehat buat sahabat Nuko semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.